Tapi dapat keuntungan nih dari ramenya jargon aja ini, dia dapat endorse banyak. Nggak tahu juga sih, tapi pada akhirnya dia mendapatkan keuntungan, endorse banyak, IG-nya jadi 150 juta, yang pengunjungnya gimana kalau? Mungkin satu pertanyaan lagi aja ya. Dari awal kan emang saya saya nggak pernah mempermasalahkan ketika ada orang yang ibaratnya orang, kalau bahasa saya sendiri saya nggak bilang pansos, saya bilang berbagi keberkahan. Orang lain mungkin pansos sama saya, banyak orang ada yang misalkan konten kreator bawa nama saya Bilar dan Nesti misalkan segala macam bla 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 yang sesuatu itu menceritakan tentang saya yang sebenarnya nggak keluar dari mulut saya nggak pernah mempermasalahkan itu selagi nggak menyentuh saya secara langsung, nggak pernah mempermasalahkan. Dan Mas Lutfi itu bisa dibilang bisa dibilang berbagi keberkahan. Saya berbagi keberkahan sama Lutfi, walaupun mungkin cara Lutfi itu salah gitu, sehingga menggiring opini, menggiring orang dan membuat kisruh lah ibaratnya, jadi banyak pro kontra nih kata. Jadi walaupun tapi yang saya bilang saya nggak pernah mempermasalahkan statement Lutfi segala macam bla 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 bla, karena saya udah saya serahin kepada orang-orang netizen itu udah pintar, udah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jelek. Ya selagi nggak menyentuh saya secara langsung saya nggak salah. Bang, tapi lu sendiri udah pernah ketemu Lutfi? Belum pernah. Bang, soal postingan manajer lu nggak ketemu Lutfi apa? Soal postingan manajer lu katanya lu nggak bisa diwawancara lain salah satu grup media, itu gimana sih? Mungkin bukan nggak bisa sebenarnya, itu kayak apa ya, itu karena kebetulan gini, jadi banyak media yang ngambil cuplikan video-video saya gitu, memakai konten kita gitu untuk diberitain gitu. Ya secara langsung itu kan merugikan kita tanpa izin kita soalnya gitu. Kalau saya nggak pernah kok, saya ketika ada media yang berusaha meliput saya, Mas saya nggak mau Mas, pergi sana, saya nggak pernah kok. Kalaupun saya lagi sibuk lagi nggak bisa, saya selalu bilang, Mas hari ini saya nggak bisa full, kita ganti ke next day ya, lain waktu ya, nanti kita kumpulin aja bareng-bareng. Karena saya nggak pernah nolak media kok untuk meliput saya. Tapi dari postingan itu Bang, akhirnya netizen banyak yang menyimpulkan kayak, oh lu lagi di atas jadi sombong ya gitu kan. Itu gimana sih? Iya, sebenarnya saya pribadi sih nggak tahu. Saya baca, saya tahu itu ketika dia ke Amitura kan, ya saya sempat bukan menegur sih, lebih ke discuss ke manajer saya, Bang apa sebaiknya nggak usah kata-kata gini Bang, jadi yang membuat nanti orang sebenarnya tujuan kita untuk ngasih tahu nih kalau bahwa kita bisa dibilang dirugikan karena konten kita diambil segala macam kan, yang sementara kita tuh nggak diliput langsung gitu, dan kita ditegur sebenarnya sama pihak PH karena ya udah kita karena setelah ditegur itu manajer saya buat statement kayak gitu, tapi saya sempat bilang ya udah Bang nggak usah kata-kata kayak gitu, nanti membuat opini orang masyarakat bahwa wah si Rizky Bilar bla 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 bla, sebenarnya kan nggak begitu. Sampai ada yang netizen bilang, lu cuman numpang tenar doang sama Lesti, itu sampai kayak gitu Bang. Nanti tanggapan lu seperti apa sih? Dibilang numpang tenar, seperti yang saya bilang tadi itu segala ada juga yang bilang settingan gitu kan. Ya itu saya bilang itu skenario Allah, itu settingan Allah buat kita. Dimana saat itu saya kalian bayangin, saya nggak pernah ikut acara talk show. Kalian bisa cari di YouTube Rizky Bilar talk show, cuma sekali di tahun 2018 kalau nggak salah. Dan saya nggak pernah nerima talk show sama sekali. Saya nggak suka saya di talk show. Jarang, nggak pernah, saya nggak pernah di talk show. Lalu entah kenapa saat di acara Om Tukul, hati saya tergerak tuh. Waduh, saya tuh sempat nolak saat itu, tapi hati saya tergerak. Waduh, yaudah deh, okein aja deh gitu. Dan akhirnya saya okein ketemu sama Lesti, dan alhamdulillah ternyata Allah yang menggerakkan hati saya, karena itu garis tangan yang memang skenario Allah. Akhirnya saya bisa viral, bisa trending dengan Lesti, dan kalau saya dibilang ini fans sama Lesti, sebenarnya enggak. Lesti juga mendapat berkah juga dengan ketemu saya, dan saya juga pun
ngerasa saya juga mengakuin kok kalau Lesti, saya dengan ketemu Lesti membuat karakter saya lebih bagus. Tapi Lesti juga begitu, kita sama-sama kok saling mendompleng. Lesti yang fansnya yang tadinya hanya mungkin fans yang dangdut gitu kan, sekarang udah banyak fans-fans yang dari sinetron gitu. Gitu juga dengan saya yang tadi cuma mungkin orang-orang yang nonton sinetron, lalu sekarang banyak orang, dan ada juga yang saya tahu yang enggak mengikuti kita berdua tadinya gitu, sekarang mulai mengikuti kita, mulai senang dengan kita, mulai mengidolakan kita, dan itu suatu keberkahan yang alhamdulillah nggak saya sangka juga tadinya. Dan kalau dibilang saya numpang tenar, saya juga punya karya gitu, saya punya karya. Saya syuting dari 2014 dan itu bukan waktu yang sebentar bisa dibilang. Jadi ya saya sempat karya, bukan tiba-tiba Rizky Bilar yang nggak dikenal sama sekali, yang bukan siapa-siapa, yang nggak punya karya, ketemu Lesti terus naik, nggak gitu. Saya punya karya, alhamdulillah saya punya fans sendiri, dan akhirnya kebetulan bersatu dan semakin dan menjadi sebuah dukungan yang luar biasa dari orang-orang, dan terutama para fans kita yaitu Leslar gitu kan. Bang, berkahnya apa aja mungkin selain follower naik terus fans bertambah banyak, apa mungkin dari segi apakah pendapatan terus jadi job bertambah, atau apa mungkin berkahnya yang lo rasain? Iya, alhamdulillah sih, alhamdulillah kayak misalkan mungkin yang tadinya saya nggak nge-host gitu, saya dikasih kesempatan buat nge-host bareng Lesti gitu. Dan ya bisa dibilang ya kita saling ibaratnya saling dompeng lah gitu. Dan saya sendiri dan keberkahan itu sebenarnya nih, Tuhan ngasih keberkahan buat saya, tapi orang-orang kan juga ikut menumpang nih saya, orang-orang sekitar saya, dan saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Jadi saya aja nggak pernah loh bilang orang pansos sama saya. Banyak loh orang yang pansos sama saya, teman-teman saya ibarat ya, tapi sih nggak pernah mereka bilang wah lu pansos lu, nggak pernah. Ya udah ayo kita berbagi keberkahan, kebetulan gue saat ini lagi naik, orang banyak yang suka sama saya, kita bikin konten bareng, ayo nggak apa-apa gitu. Nanti ya dan alhamdulillah mereka juga ikut keangkat tuh subscribernya, viewersnya segala macam, dan terutama saya gitu. Oke. Jadi hati-hati nggak sih, mungkin kan jadi pusat perhatian masyarakat di publik. Dari sikap lu, terus tingkah laku lu, jadi jaga nggak sih? Ya itu bisa dibilang saat ini apa ya, gue tuh tadi emang anaknya yang ketakilan ya, suka bercanda, kalau ngomong tuh nyeplos aja kan. Tapi sering berjalan waktu kayak gue mulai sadar gitu, dengan gue sekarang menjadi sorotan publik, gue harus kasih contoh yang baik juga buat masyarakat, dan gue tetap bakal jadi pribadi Rizky Bilar yang bercanda, tapi mungkin dengan ada batasan-batasan atau dengan di filter lah cara-cara gue gitu. Oke. Thank you, Ki. Ya, mari. Foto, Ki.